Oke, ini materi yang bab 4 tentang AJP. Ini sudah dikirimkan ke Google Classroom ya harusnya ya. Nah, AJP ini adalah jurnal yang dibuat setelah kita buat neraca saldo. Jadi nanti untuk ujian juga sama, kalian buat jurnal umum dulu, lalu buku besar, lalu neraca saldo. Nah, nanti di akhirnya baru jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih harus buat jurnal penyesuaian? Itu karena memang ada beberapa akun yang memang harus diakui untuk membuat yang selanjutnya laporan keuangan gitu ya. Nah, di sini harus dipahami di sini kita menggunakan ada dasar akrual, ada dasar yang cash basis. Yang kita gunakan itu yang akrual. Karena kita menggunakan akrual, makanya akhirnya haruslah digunakan uh, jurnal penyesuaian. Kalau dasar yang cash basis, dia itu seperti ini. Tiap kali ada transaksi, kalau transaksinya ada kasnya, yang kasnya benar-benar keluar, itu baru dia catat. Jadi dia baru akui adanya beban, baru dia catat itu beban. Misalnya gini ya, dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Kalau yang cash basis, dibayar gaji karyawan 2 juta secara tunai. Nah, kalau cash basis, dia baru akan mencatat jurnalnya kalau memang dibayarnya tunai. Jadi nanti dia catat nih beban gaji pada kas tunai sebesar 2 juta. Tapi kalau misalnya belum dibayarkan gaji, maka untuk yang cash basis itu dia nggak akan catat transaksi. Jadi dia cuma akan catat transaksi saat memang kasnya diterima atau dibayarkan. Kalau ada kasnya aja baru dia buat jurnalnya gitu. Jadi kalau misalnya belum bayar kas kayak tadi misalnya ada gaji yang belum dibayarkan, berarti kan masih utang gaji kan, belum ada kasnya kan. Nah, kalau pakai pendekatan yang cash basis, metode yang cash basis, dia nggak akan catat transaksi itu. Jadi ingat cash basis itu dia akan mencatat transaksi kalau memang kasnya ada diterima atau dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada kas yang ada di transaksi tersebut, maka dia tidak akan catat jurnalnya. Beda dengan misalnya accrual basis. Kalau accrual basis ada ceritanya kan tadi kan dibayar gaji karyawan tapi belum dibayar gaji karyawan. Nah, maka accrual basis itu akan akui duluan. Oke, beban gaji pada utang gaji itu kalau accrual basis. Atau gini, misalnya ada soal yang latihan sebelumnya ya yang bayar sewa untuk 3 bulan ke depan. Kalau accrual kan kalau misalnya kita bayar yang accrual basis itu kan yang bayar sewa untuk 3 bulan ke depan, maka dia akan tulisnya sewa dibayar di muka pada kas kalau misalnya yang accrual basis. Tapi kalau yang cash basis dia bisa-bisa tulisnya langsung beban sewa pada kas. Pokoknya kalau ada kas dia langsung akui itu sebagai beban ataupun pendapatan, kalau yang accrual dia belum. Dia akan akui dulu itu sebagai sewa dibayar di muka atau misalnya pendapatan diterima di muka gitu. Tapi kalau yang cash basis ini langsung diakui. Langsung diakui beban, langsung diakui pendapatan. Tapi catatnya cuma kalau ada kas yang diterima atau dibayarkan aja. Kalau accrual basis itu dia akan selalu mengakui apapun yang terjadi di transaksi itu, ada kasnya atau enggak ada kasnya dia akan selalu catat. Dan dia catatnya itu sesuai transaksi saat itu. Jadi kalau misalnya yang tadi yang dibayar biaya sewa untuk beberapa bulan ke depan, dia tidak akan mengakui itu sebagai beban sewa, tapi dia akan mengakui itu sebagai sewa dibayar di muka. Nah, yang paling banyak digunakan orang adalah yang accrual basis gitu ya. Nah, ini pengantarnya aja. Nah, ini saldo-saldo di neraca yang biasa memerlukan penyesuaian. Yang perlu penyesuaian biasanya kalau keterangan ini, piutang pendapatan, utang beban, ini semua biasa kalau ada muncul-muncul ini biasanya memerlukan penyesuaian. Cuma untuk yang kita soal-soal latihan itu kita sesuaikan aja dengan soal AJP-nya. Jadi kan biasa di soal itu kan dikasih neraca saldo. Di ending-endingnya kan ada beberapa soal. Beberapa soal yang isinya AJP. Nanti saya kasih contoh soal juga. Nah, itu kita tinggal buat AJP sesuai soalnya aja. Nah, ini di sini saya bahas dulu contoh soalnya. Di sini namanya foto studio Jimbore. Di sini ada nilai debit dan kreditnya. Jadi ini neraca saldonya udah selesai ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi, nggak perlu buat jurnal umum, buku besar dan neraca saldo karena sudah dihitungkan sampai neraca saldo. Nah, ini adalah neraca saldonya nih. Ada bagian debit dan ada bagian kredit. Nanti kalian jumlahin aja dari awal sampai akhir. Benar nggak hasilnya segini? Lalu yang ini juga benar nggak hasilnya segini? Lalu tolong diperhatikan, di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah. Dalam ribuan rupiah, berarti kalau ribuan ada tambahan 30 di belakang. Jadi kalau di sini tulisannya 52.350 lalu ada keterangan
ribuan rupiah, itu artinya masih harus tambah 3 nol di belakang. Jadi ini sebenarnya bukan 52.000, tapi kalau ditambah 3 nol, bentar ya. Nah, jadi ini kalau misalnya dalam ribuan rupiah, artinya ini bukan 52.000, tapi dia akan ditambahkan. Nah, kalau ditambah sebenarnya itu masih ada 3 nol lagi. Jadi ini sebenarnya 52 juta. Ini juga 10, ini bukan 10.000 ya, tapi masih ditambahkan 3 nol lagi. Kenapa? Karena ada keterangan ribuannya. Cuma karena apa? Untuk menghemat tabel ya, karena mungkin tabelnya terlalu besar, nanti kertasnya nggak cukup, makanya 3 nolnya ini dihapus. Nah, makanya 3 nolnya ini dihapus. Nah, tapi supaya pembaca ngerti ini bukan 52 juta, bukan 52.000, harusnya 52 juta, maka dibuatlah keterangan. Ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi kalau kalian ketemu soal atau ketemu laporan keuangan yang ada keterangannya ribuan rupiah, itu berarti ini masih harus ditambah 3 nol lagi. Kalau keterangannya jutaan rupiah, berarti masih harus ditambah 6 nol lagi. Jadi tambahkan 6 nol lagi. Kalau misalnya dalam miliaran rupiah, berarti harus belakangnya tambah 9 nol lagi gitu ya. Nah, lalu kita langsung ke soal AJP-nya aja nih di sini. Ini saya pakai langsung PowerPoint. Yang di sini ya. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini ada soalnya nih. Yang pertama, dari neraca saldo yang Jimbore ini ya, dari neraca saldo yang di atas ini. Masih harus diterima pendapatan bunga obligasi sebesar 10 juta. Bunganya segini dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Masih harus diterima pendapatan bunga obligasi. Jadi kalian lihat di sini, di atas ada nggak hutang obligasinya? Obligasi. Oh, di sini nominalnya udah ada ya. Nah, yang namanya obligasi itu berarti surat hutang di mana kita memberikan hutang kepada orang. Jadi kalau kita beli obligasi itu berarti kita memberikan hutang kepada orang. Ketika kita memberikan hutang kepada orang, itu pasti kita orang itu nanti akan kembalikan uang kita, lalu nanti juga akan memberikan kita bunga. Karena seperti bank ya, bank kalau pinjamin nasabahnya uang, krediturnya uang, berarti kan banknya juga akan terima bunga. Makanya di sini dikatakan diterima pendapatan bunga. Jadi si PT Jimbore ini memberikan pinjaman kepada orang lewat pembelian obligasi. Nah, nanti dia akan menerima bunga. Nah, makanya nanti kita akui nih pendapatan. Ingat ya, pendapatan itu selalu muncul di sebelah kredit. Oke, lalu di sini nominalnya 10 juta, bunganya 6%, dibayarkan setiap 1 April dan 1 Oktober. Ingat bunga 6%. Untuk ini kan masih dalam persentase, kita harus cari nilai bunga itu dalam nominalnya. Jadi cara mendapatkan bunga, karena bunganya cuma diketahui persen, kita dikalikan aja. Jadi nanti 10 juta kalikan aja dengan 6%. Dapatnya mungkin kira-kira 600.000 ya. Jadi kalau ini dikalikan nominal dikalikan dengan bunganya mungkin dapat sekitar 600.000 gitu lah ya. Nah, lalu di sini diminta buat ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 bulan Desember. Untuk memudahkan saya pakai Excel aja kali ya. Oke, jadi kita tulis dulu tadi ya, nominal. Nominal dari obligasinya sekitar 10 juta. Lalu bunganya itu sebesar 600.000. Oh, bukan 6% dulu. Bunganya itu 6%. Jadi kalau dicari dengan nominal berarti tinggal dikaliin aja. Oke. Nah, jadi ini bunganya ya, ini bunga dalam persentase. Ini bunga dalam persen, ini bunga dalam rupiahnya. Ini tinggal dikaliin aja ya. 10 juta kali 6%. Nah, lalu dikatakan bahwa bunganya dibayar setiap tanggal 1 April sampai Oktober. Jadi kalau kita buat nih, buat kalender, buat bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei,
Juni, ini saya buat sampai akhir dulu ya. Oke, ini sudah jadi selama setahun. Nah, diperhatikan dia bayarnya setiap tanggal 1 April. Jadi di sini di 1 April. Oke, di tanggal 1 April itu dibayarkan bunganya, dan di tanggal 1 Oktober, itu dibayar bunga lagi. Nah, jadi bunganya ini yang sebesar Jadi bunganya yang sebesar 600.000 ini dibayar 2 kali. Pas tanggal 1 April dibayar 1 kali, pada tanggal 1 April dibayar 1 kali, lalu di tanggal 1 April dibayar 1 kali, lalu nanti di tanggal 1 Oktober juga dibayar 1 kali gitu ya. 1 Oktober. Nah, nanti untuk jurnalnya itu karena kita dapat bunga ya. Nih udah ada katanya nih, diterima pendapatan bunga. Ingat, pendapatan itu di sebelah kredit. Pendapatan bunga. Lalu pada ini, kalau misalnya dia bayarnya tunai, berarti kalian tulis kas. Kalau dapatnya tunai, kan kita kan dapat pendapatan bunga. Kalau dibayarnya tunai, kas. Tapi kalau belum dibayar, berarti jangan tulis kas. Tulis orang masih hutang ke kita dalam bentuk bunga, piutang bunga gitu ya. Nah, ini yang diminta catat jurnalnya itu per 31 Desember. Perhatikan ya, 31 Desember. Jadi di sini, di akhir tahun sini nih, diminta buat ini. Nih, di akhir sini diminta diakui AJP-nya. Jadi kita lagi buat jurnal per 31 Desember gitu ya. Nah, di sini coba perhatikan ya. Dari 1 Oktober ke Desember ada berapa bulan nih? Dari Oktober, November, Desember. Ini kan 1 Oktober, berarti Oktobernya masih hitung ya. Oktober, November, Desember. Nih, ada sekitar 3 bulan. Nah, pertanyaan saya kan udah dibilang kalau bunganya hanya dibayarkan. Jadi dia dibayarkan di Oktober dan April saja. Sedangkan kita harus tutup buku di Desember. Apakah di Desember diterima kas tunai? Apakah diterima kas untuk di jurnal kita ya? Apakah diterima kas tunai? Kan enggak. Karena apa? Kembali lagi ke sini, dibayarkannya cuma setiap tanggal ini. Tanggal 1 dan tanggal April. Oleh karena itu di sini bukan terima kas tunai, tapi piutang bunga. Kenapa piutang bunga? Kita mau mengakui bahwa oh orang itu berarti masih belum bayar ke kita. Ingat ya, piutang itu orang hutang ke kita. Oh, orang itu belum bayar ke kita. Sebesar berapa nih? Sebesar ini. Harus dari yang terakhir pembayaran ya. Kan kita tutup bukunya di Desember. Nah, kalian lihat dari akhir pembayaran. Akhir pembayaran 1 Oktober. 1 Oktober ke Desember berapa bulan? 3 bulan. Jadi, ada piutang bunga sebesar 3 bulan. 3 bulan dikalikan dengan ini ya. Bunga itu selalu per tahun. Jadi 600.000 ini per tahun. 6% itu per tahun. Ini per tahun juga. Jadi kita carinya per bulan dulu. Caranya 600.000 bagikan aja dengan 12. Nah, jadi per bulan dapat kita akan dapat bunga 50.000. Lalu di sini dia kan hutang dengan kita, belum bayar dengan kita 3 bulan kan? Berarti nanti 3 dikalikan dengan yang ini per bulan ini 50.000. Jadi ini 50.000 kali 3 untuk 3 bulan ya. Nah, dapatnya 150. Jadi AJP yang harus Jadi AJP yang harus dibuat untuk tanggal yang ini 31 bulan 12 adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 150.000. Jadi piutang sebelah debit, bunga sebelah kredit gitu ya. Piutang sebelah di sini juga ada di sini. Piutang sebelah debit, pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 150.000. Ingat ya, ini bagian debit, ini bagian kredit ya. Ini caranya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, lanjut transaksi yang ini. Yang kedua. Nih.
Masih harus dibayar gaji karyawan bulan Desember 2 juta. Nah, ini nggak masalah ya. Masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember. Masih harus dibayar berarti keterangannya belum dibayar. Ini kita belum bayar loh, karena berarti nanti masih harus bayar ya, jangan lupa bayar ya. Nah, makanya nanti akan muncul hutang gaji sebesar berapa? 2 juta. Nah, jurnalnya sama seperti biasa. Berarti beban gaji karena kita belum bayar berarti utang gaji. Nah, ini ya untuk jurnalnya ya yang ini. Beban gaji seperti biasa tapi bukan pada kas karena kita belum bayar, pada hutang gaji karena masih harus dibayar berarti belum dibayar. Makanya hutang dulu nih dengan karyawan gitu. Nah, kalau udah yang ini lagi. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Nah, ini bentar ya. Untuk memudahkan, kita harus buka dulu neraca saldonya. Untuk menjawab soal yang ini, kita harus lihat neraca saldonya dulu. Ini. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya. Jimbore. Nah, di sini keterangannya, pendapatan sewa diterima di muka. Ada nggak sini pendapatan sewa diterima di muka? Cuma ada pendapatan sewa aja. Ada nggak pendapatan sewa diterima di muka? Nggak ada kan di sini kan? Nggak, sama sekali tidak ada. Cuma ada pendapatan ini dan pendapatan ini. Jadi dia bilang pendapatan sewa diterima di muka ada ya sebesar 6 juta. Nah, jadi cara catatnya bagaimana pendapatan sewa diterima di muka? Dari, saya buka sheet baru aja. Oke. Dari yang di sini cuma ada nih pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa. Dari yang di sini pendapatan sewanya sebesar 36 ya. Pendapatan sewanya sebesar 36. Saya catat dulu di Excel-nya. Ingat ya, pendapatan sewa 36 nih. Pendapatan sewa 36, pendapatan sewa 36 ribu. Tapi kan tadi kan dalam ribuan rupiah. Ini 36 ini itu kan dalam ribuan rupiah, berarti kita tambahkan 30 lagi di belakangnya ya. 30 lagi di belakang. Nah, ini. Nah, dari pendapatan sewa 36 juta ini ada yang diterima di muka. Ada yang diterima di muka. Ada yang diterima di muka sebesar 6 juta. Ada pendapatan sewa diterima di muka sebesar ini 6 juta. Oke. Tolong diperhatikan, berarti begini. Ini menandakan bahwa dia ada salah nyatat nih. Pendapatan sewanya di neraca saldo di soalnya sebelumnya, cuma ini saya pakai PowerPoint, ada 36 juta pendapatan sewa. Tapi dia bilang, ini bukan pendapatan sewa semuanya 36 juta nih. Ada yang diterima di muka sebesar 6 juta. Ada yang diterima di muka sebesar 6 juta. Jadi dari 36 ini belum semuanya termasuk pendapatan sewa. Tolong bedakan ya pendapatan sewa dengan sewa diterima di muka. Kalau pendapatan sewa itu dia masuk bagian yang pendapatan sewa, di mana artinya kita sudah melakukan kewajiban kita. Misalnya perusahaan jasa nih, foto studio kan, berarti kita udah foto-foto udah selesai, kewajiban kita udah selesai, kita akui sebagai pendapatan sewa. Tapi kalau pendapatan sewa diterima di muka itu tergolong sebagai hutang. Kenapa hutang? Artinya ada orang bayar duluan. Kita belum foto nih, belum foto-foto dia, belum melakukan tugas kita, tapi udah dibayar duluan. Makanya ini itu tergolong hutang. Ini harus dipisahkan dari ini. Jadi dari angka 36, 6-nya itu adalah utang karena kita belum melakukan tugas kita. Jadi kalian kurangi dulu. Kurangi dulu, dapatlah ini. Berarti yang murni pendapatan itu hanya 30 juta saja. Yang murni benar-benar pendapatan, itu hanya 30 saja. Yang ini yang 6 jutanya apa? 6 jutanya adalah hutang. Hutang dengan, enggak usah hutang aja deh. DP pelanggan. Oke. Jadi yang murni pendapatan kita hanya 30 juta.
6 jutanya itu DP-nya si pelanggan. Ada pelanggan datang, terus DP dulu, nanti fotonya minggu depan ya, gitu. Kalau yang 30 juta, ini kita udah melakukan kewajiban kita. Kita udah foto dia segala macam, oke, kita udah boleh akui sebagai pendapatan. Nah, jadi untuk mengatasi jurnal yang ini, dia bilang gini, ini loh dari 36, 6 jutanya itu pendapatan sewa diterima di muka ya, dia bilang. Nah, jadi cara memperbaiki kesalahan yang ini, yang karena udah terlalu dicatat 36 itu, ini pendapatan sewa kan kalau kita perhatikan di ini, di modul. Bentar saya buka modulnya dulu. Nah, oke, perhatikan di sini ya. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Cuma masalahnya pendapatan kita yang udah terlanjur dicatat 36 ini kan harusnya yang diakui cuma 30. Berarti kita mau mengurangi pendapatan. Pendapatan berkurangnya itu di sebelah debit. Berarti ntar untuk KJP-nya tulis pendapatan di sebelah debit dengan nilai sebesar yang tadi. Jadi kita mau mengurangi nih. Sebelumnya kan mana soalnya tadi? Nih, sebelumnya kan pendapatan diterima di muka kita 36. Nah, kita ingin mengurangi sebesar 6 juta gitu ya. Lalu nanti di bagian kreditnya tulis apa? Lalu nanti di bagian kreditnya tulis apa nih? Tulis aja ini, pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka. Oke. Angkanya sebesar berapa yang di bagian kredit? Sama dengan ini. Oke, sama-sama 6 juta. Ingat ya, jadi nanti tulis pendapatan di debit. Kenapa pendapatan harus di debit? Karena kita ingin mengurangi pendapatan sebelumnya. Kan pendapatan sebelumnya kita akui 36 kebanyakan. Harus kita kurangi sebesar ini pengurangannya tadi. Lalu kita akui sebagai ini, pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka itu termasuk hutang. Hutang itu nih, hutang liabilitas itu kalau bertambah di sebelah kredit. Makanya wajar pendapatan sewa diterima di muka sebesar kredit, di sebelah kredit. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, hasil jawabannya ya, ini jawabannya untuk soal ini. Ini versi rapinya di PowerPoint, cuma versi berantakannya ada di Excel. Nah, jadi untuk soal yang tadi, nah ini ya, untuk soal yang tadi berarti pendapatan sewa diterima di mukanya itu sebesar ini, pendapatan sewa. Oh ya, lupa sewanya ya. Pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Ini jawabannya, pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Nah, kalau udah kita lanjut lagi di soalnya. Kita lanjut lagi ke soalnya. Yang ini, nomor 4. Asuransi dibayar di muka 31 Desember adalah 4 juta. Nah, ini kita perlu lihat lagi ininya nih. Kita perlu perhatikan ini lagi. Nih, asuransi dibayar di muka. Coba lihat. Asuransi dibayar di muka itu di sini angkanya tuh 10 juta. Asuransi dibayar di muka di sini angkanya 10 juta, bukan 10.000 ya, ingat dalam ribuan rupiah. Dah, saya tulis dulu di Excel. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu kalau di neraca saldonya itu nilainya sebesar 10.000. 10 juta maksudnya ya, 10.000. Tapi karena dalam ribuan rupiah tambah lagi 30 di belakang. Oke, kalau sudah, nah di soalnya langsung dikatakan ini, asuransi dibayar muka 31 Desember cuma 4 juta, bukan 10 juta. Jadi di AJP-nya di sini dikatakan bahwa asuransi dibayar di muka 31 Desember itu 4 juta, bukan 10 juta. Berarti asuransi dibayar di muka di akhir periode itu hanya sebesar 4 juta, bukan 10 juta. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi asuransi dibayar di mukanya semula di neraca saldo itu 10 juta. Tapi di akhir periode dikatakan bahwa sisa 4 juta nih. Berarti kan ada hilang nih. Hilang berapa? Kita lihat selisihnya dulu. Oh, berarti ada hilang sebesar 6 juta.
Nah, 6 juta ini nanti diakui sebagai apa di AJP? Ini kan asuransi dibayar di muka, ibaratnya kita bayar asuransi duluan nih. Nah, kita catatnya asuransi dibayar di muka, cuma tiba-tiba di akhir periode tinggal segini, berarti ada yang sudah kita pakai. Kalau sudah kita pakai, sesuatu yang sudah kita pakai, kita akui sebagai beban. Kita tulis saja beban asuransi. Pada, ini yang berkurang apa? Asuransi dibayar di muka kan? Tulis saja asuransi dibayar di muka untuk bagian kreditnya. Sebesar berapa? Ya, sebesar inilah selisihnya lah. Sebesar 6 juta. Oke. Udah gitu aja untuk yang jurnal ini. Jadi asuransi dibayar di muka, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Mana jawabannya tadinya? Ah, ini versi PowerPoint-nya. Nah, ini ya, untuk yang soal ini. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, kalau udah kita lanjut lagi soal yang selanjutnya. Yang nomor 5. Nah, kerugian piutang ditaksir 1% dari pendapatan foto nih. Oke, kita butuh lagi neraca saldonya. Oke, ini. Nah, ini jadi ada ceritanya nih. Ada ceritanya. Oke, di mana ada kerugian piutang. Harus dipahami bahwa piutang artinya kita pinjamkan orang uang. Ketika kita meminjamkan orang uang, berarti ada peluang piutang itu tidak dapat dilunasi. Misalnya nih ya, piutang. Misalnya kita pinjamin orang uang 10 juta nih misalnya. Terus tiba-tiba orang itu bangkrut, misalnya jatuh miskin, lalu dia nggak bisa bayar. Nah, kalau seperti itu berarti nanti kita akan akui jurnalnya tuh namanya beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini kalau nggak salah akan dibahas lebih dalam lagi di pengantar akuntansi 2 kalau nggak salah. Jadi jurnalnya ini udah fix sama dengan penyusutan depresiasi juga sama, jurnalnya fix juga. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, untuk yang kerugian juga sama, beban kerugian pada cadangan kerugian. Cuma biasa orang lebih suka disingkat jadi BKP pada CKP. Jadi BKP-nya ada di sebelah debit, CKP-nya ada di sebelah kredit. Biasa untuk disingkat ya. Nah, ini masalahnya kita mau hitung aja nih angkanya berapa nih. Jadi di sini dikatakan bahwa kita perusahaannya akan menaksir. Ditaksir itu artinya diperkirakan. Jadi sebelum misalnya tadi kalian pinjamkan uang 10 juta ya. Kalian udah ketika kalian meminjamkan uang 10 juta, kalian udah memperkirakan duluan. Kira-kira yang tidak bisa tertagih berapa juta ya. Nah, jadi diakui dulu nih sebagai kerugian. Ya, ibaratnya gini ya, kita pinjamkan orang uang, terus kalau orangnya nggak mampu bayar, ya berarti kan kita rugi gitu ya, karena tidak tertagih. Nah, di sini dia taksirnya itu nilainya 1%. 1%. Nah, pertanyaannya 1% dari mana? Oh, dari pendapatan. Dari pendapatan foto studio. 1% dari pendapatan foto studio. Oke. Lagi lag ya. Oke, sudah. Nah, jadi 1% dari pendapatan foto studio. Kita mau lihat nilainya nih. Nah, caranya itu kita memang harus lihat, buka di sini aja lebih rapi. Nah, di sini aja. Jadi, nah ini kan ada nih pendapatan foto studio nih. Berapa nih? 4 ini kan. Oh, ya udah ketik sendiri aja deh. Pendapatan foto studionya di sini ada nih. 457, 457, 650. 650. Lalu ingat dalam ribuan rupiah, berarti masih harus tambah 30 di belakang. 1, 2, 3. Oke. Lalu ingat dikalikan dengan 1% ya. Harus dikalikan dengan 1% karena taksiran dia tadi. Jadi beban kerugian piutangnya adalah, saya tulis dulu di sini ya. Jadi BKP-nya adalah sebesar 1% kalikan dengan ini. Dapatnya sebesar, aduh, kegedean. Oke, ini di... Oke, nah jadi pendapatan foto studionya kan 457 juta nih. Nah, jadi kita mentaksir kerugian piutang kita 1% dari pendapatan. Jadi kalikan aja 1% kali 400 ini. Dapatnya 4 jutaan kan. Nah, itu yang di jurnal. Nah, itu yang di jurnal. Oke, jadi nanti untuk jurnalnya udah langsung ini aja.
beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau BKP pada CKP sebesar 4576 gitu ya. Untuk soal yang nomor 5. Mana tadi? PowerPoint-nya. Oke, ini. Nah, ini ya, ini untuk cek jawabannya. Oke. Nih. Jadi untuk soal yang ini jawabannya BKP, beban kerugian piutang pada CKP, cadangan kerugian piutang 4576500 dapat dari ini. Gitu ya. Jadi memang harus pakai angka-angka yang ada di neraca saldo. Kalau udah, kita lanjut lagi yang ini. Penyusutan. Nah, ini terkait dengan penyusutan. Ini sebenarnya nggak susah karena dia udah ada persentase-persentasenya. Ini saya buat dulu di sini ya. Nih. Ini ada peralatan fotografi, ada peralatan kantor, ada gedung. Saya ketik satu-satu dulu di sini. Terus ini juga ada persentasenya, saya ketik dulu. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal tuliskan nilai dari asetnya. Untuk yang peralatan fotografi berarti ini ya, ambil dari neraca saldonya 480, 480, 123. Lalu ingat karena dalam jutaan rupiah, ribuan rupiah, berarti harus tambah 30 lagi di belakang. Tambah 1, 2, 3. 30 lagi di belakang. Jadi 4, oh bukan ya, satu lagi. Jadi dari 480.000, kalau tambah 30 lagi di belakang, jadi kalau dari 480 ditambah 30 di belakang jadi 480 juta. Karena memang seperti itu ya, diminta ribuan rupiah. Peralatan kantor. Peralatan kantor ini 115, 115, ke 123, 456. Nah, tambah 30 di belakang. Ini juga gedung. Gedung kan berarti 1 juta, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat tambah 30 lagi, 1, 2, 3. Berarti gedungnya 1 miliar. Kalau udah, ini untuk menghitung penyusutannya, ini kebetulan mudah ya, karena dia udah kasih tahu persentase. Kalian kaliin aja. 20% kaliin nilai dari asetnya. Semuanya sama, dikaliin aja. Nah, kalau udah, yang diminta di soalnya tadi apa? Yang diminta di soalnya. Nah, buatlah jurnal penyesuaian. Ini depresiasi itu penyusutan ya. Penyusutan itu berarti bukan barangnya makin kecil, tapi nilainya. Ibarat yang kemarin saya bilang misalnya gedungnya dibeli, misalnya gedung WD ya, yang baru itu ya. Misalnya semua dana yang dikeluarkan sebesar misalnya 2 miliar. Nah, 2 miliar itu nih kalau misalnya bertahun-tahun digunakan, itu kan nanti kan gedungnya makin lusuh, misalnya catnya luntur atau gimana, makin rapuh atau apa. Nah, nilai dari 2 miliar itu pelan-pelan akan berkurang. Itu namanya penyusutan atau depresiasi. Jurnal penyusutan itu selalu sama, selalu beban penyusutan. Nah, beban penyusutannya tergantung. Kalau kita lagi bahas tentang peralatan fotografi, berarti nanti dia beban penyusutan peralatan fotografi pada nanti bagian kreditnya itu akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Sama akumulasi penyusutan peralatan fotografi. Sebesar berapa? Pakai angka yang di sini. Pakai angka ini, gitu ya. Sebesar 96. Kalau ini udah selesai, nanti buat lagi jurnal yang selanjutnya yang di bawahnya untuk peralatan kantor. Kalau udah untuk peralatan untuk gedung gitu ya. Ini saya langsung aja supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini jurnalnya ada di sini ya nih. Untuk yang peralatan fotografi berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 96 juta. Untuk yang peralatan berarti beban penyusutan pada peralatan yang 11 juta ini. Lalu untuk yang gedung berarti 50 juta. Semua beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya. Nah, kalau udah kita lanjut yang selanjutnya. Oke, yang ini. Nah, di sini pemakaian nih, ingat ya, kalau misalnya sudah terpakai, ingat, kalau sudah terpakai berarti akui sebagai beban, nih ya, pemakaian perlengkapan. Berarti kita harus tulis beban. Beban perlengkapan. Tergantunglah, kalau misalnya ini perlengkapan fotografi, berarti beban perlengkapan fotografi. Nah, beban perlengkapan pada bagian kreditnya apa? Tergantung. Kalau misalnya ini kan perlengkapan fotografi, ya udah. Berarti ini perlengkapan fotografinya di kredit gitu. Jadi kalau mau buat jurnal yang perlengkapan kantor gimana? Buat jurnal perlengkapan kantor gimana? Ya udah tulis saja beban perlengkapan kantor pada
perlengkapan kantor gitu. Jadi ini adalah jurnal untuk mencatat pemakaian. Sekali lagi ya, pemakaian. Maksudnya pemakaian tuh gimana? Pemakaian tuh kalian beli perlengkapan pen, kertas, segala macam tinta dipakai. Nah, kita harus mengakui adanya beban. Makanya ini tulisnya beban. Sekarang hitung angkanya nih. Perlengkapan yang masih tersisa. Ingat ya. Nah, ini agak tricky nih soalnya. Ingat, kita harus lihat di awal periode dulu. Lihat neraca saldo. Ada nggak? Ada ya? Oke. Di neraca saldo ada perlengkapan kantor awal. Nggak usah di sini, perlengkapan kantornya di sini aja. Ada perlengkapan kantor awal. Nih, perlengkapan kantor awal itu. Dan ada perlengkapan fotografi awal. Perlengkapan fotografi awal. Dapatnya dari mana angkanya? Dapat dari ini neraca saldo. Kita lihat perlengkapan fotografi kita ya, perlengkapan fotografi ini 96150. 96150. Ingat tambah 3 nol. Oke. Lalu perlengkapan kantor 41300. 41300. Ada 3 nol di belakang. 1 2 3. Oke. Nah, jadi ini kan perlengkapan fotografi awal sama ini dapatnya dari neraca saldo yang di atas ya. Nah, terus dikatakan bahwa di akhir periode ada yang tersisa. Nih, ada yang tersisa ya, ada yang tersisa. Untuk perlengkapan fotografi, sisanya itu hanya tinggal 32.400. Sisanya tinggal 32.400. Lalu untuk yang perlengkapan kantor sisa 15.500. Perlengkapan kantor sisa 15.500. Oke, nah berarti kita tinggal kurangin aja. Ini tinggal dikurangin aja masing-masing ya. Nih, berarti kita mau cari nilai yang terpakai. Berapa sih yang terpakai sebenarnya? Nih, jadi ini perlengkapan fotografi di awal periode ada 96 juta. Di akhir periode sisa 32. Berarti yang terpakai sebanyak 32.400 gitu ya. Nah, ini juga tunggu. Oh, salah. Salah itu rumusnya. Jadi, perlengkapan fotografi di awal kan 96 juta. Lalu dikurangi dengan ternyata di akhir periode tersisa 32. Nah, jadi ketahuanlah yang terpakai itu sebesar 63. Ini juga sama. Perlengkapan kantor di awal periode itu 41 juta. Di akhir periode sisa 15.500.000. Jadi perlengkapan di awal periode itu 41 juta, di akhir sisa. Jadi ternyata kepakai 25. Oke, tolong diperhatikan ya. Jadi ini begini. Perlengkapan kantor tadi neraca saldo 41, di akhir periode sisa 15, berarti yang terpakai segini. Ini juga sama, perlengkapan fotografi di awal segini, cuma kepake sisanya segini, jadi yang terpakai segini gitu ya. Nah, yang kita jurnal di sini itu angkanya itu yang terpakai. Ingat, yang kita jurnal angkanya selalu angka yang terpakai, bukan angka sisa. Berarti untuk yang fotografi pakai ini 63 juta. Lalu untuk yang kantor kita pakai yang ini 25 juta. Oke. Dah. Ini jurnalnya saya gunakan PowerPoint-nya supaya lebih rapi. Nih, untuk yang beban perlengkapan fotografi pada perlengkapan fotografi 63750, lalu untuk yang ini beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor 25800. Nah ya, ini untuk latihannya.